yang namanya bid'ah itu bukan hukum. Itu yang pertama. Bid'ah bukan hukum. Hukumnya setakat 5 saja. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang jaiz. Itu hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu sebagaimana Anda sebutkan tadi itu berlawanan dengan sunnah. Sunnah yang sesuai dengan tarikat Rasul atau dengan manhaj, dengan metode baginda Nabi. Sementara kalau dengan bid'ah satu perkara baru. Sekarang satu perkara baru harus kita timbang dengan neraca hukum. Kita sorot atau juga kita scan, kita tengok terlebih dahulu perkara baru itu kesesuaiannya kepada yang mana. Apakah perkara baru itu boleh kita klasifikasikan kepada yang haram, atau kepada yang makruh, ataupun juga kepada yang wajib, atau juga kepada yang sunat. Perkara baru daripada Abu Bakar itu tergolong dalam kelompok yang wajib. Perkara baru dengan Sayyidina Umar terkelompok dalam perkara sunnah. Begitulah seterusnya. Kenapa ada istilah bid'ah hasanah dengan bid'ah qabihah? Sebab ada beberapa perkara baru yang dikerjakan oleh para sahabat yang sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan panduan daripada Rasulullah. Ternyata dengan baginda oke-oke saja. Banyak misal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Semuanya tahu hadis itu. Jadi selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kita langsung komplain. Manil qailu anifan. Ini kan benda baru nih. Macam mana Nabi kita menanggulangi tiap perkara baru tidak langsung Nabi kita katakan, wah ini bid'ah haram, so neraka. Tak ada. Macam mana sebagaimana mereka sekarang ini tiap perkara baru bid'ah. Enggak, Nabi kita tanya dulu. Apa sabda Nabi? Manil qailu anifan. Siapa yang cakap tadi itu? Manil qailu anifan. Kali kedua semuanya senyap. Tak ada yang nyahut, tak ada yang ngaku. Siapa yang cakap hamdan kasiran thayyiban mubarakan yang menambah-nambah tadi itu siapa? Senyap semuanya. Kali ketiga, siapa? Saya tengok bid'an wa salasina malaka, lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba yabtadirun untuk membawa kata-kata tadi itu kepada Allah. Sahabat yang berkenan langsung mengaku, saya ya Rasulullah. Setelah Nabi kita puji baru mengaku. Tak apa. Berarti di sini kita tidak memasalahkan Nabi kita setuju. Yang kita masalahkan sahabat Nabi berinisiatif melakukan suatu perkara baru yang dengan baginda memantaunya. Ada dengan sahabat buat benda baru yang Nabi kita tak anjurkan, tapi komen Nabi kita tidak sama. Cemana ibadah Nabi? Ibadah Nabi kadang-kadang tidur, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Jadi kata yang satu, mana kita boleh seperti Rasulullah, saya tak mau kawin seumur hidup. Kata yang satu, saya puasa sepanjang hari. Kata yang satu, saya akan tahajud sepanjang malam. Nabi kita langsung saja komplain dengan 3 inisiatif mereka tadi itu. Sebab itu satu perkara baru yang Nabi kita tidak pernah anjurkan. Lain komentar, komen Nabi dengan peristiwa yang tadi. Yang tadi Nabi kita puji. Sepatutnya kita juga tiap perkara baru, inisiatif daripada umat, kita pantau dengan kacamata hukum, kemana halat tujunya. Halat tujunya kepada kebaikan, kita katakan bid'ah hasanah. Halat tujunya kepada yang porno, kepada yang haram, kepada yang luca, kita katakan hukumnya bid'ah qabihah. Jadi tadi itu Nabi kita langsung komplain kepada 3 orang sahabat. Saya tambahkan satu buah dalil lagi, mohon maaf. Jadi dengan dalil yang selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, sampai habis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tiap kali sembahyang baca qul huwallahu ahad. Akhirnya jemaah komplain. Itu imam itu apa lagi? Tak cukupkah dengan baca surah wadduha sehingga sampai baca qul huwallahu ahad pula? Tiap kali sembahyang, Fatihah, surah, qul huwallahu ahad. Fatihah, surah, qul huwallahu ahad. Tiap kali sembahyang, komplain. Nabi kita panggil. Hang, baca macam itu kenapa? Mohon maaf dengan bahasa hang tuh ya. Ralat nah. Saudara baca macam itu kenapa? Jadi kata dia, ini Nabi kita komplain terhadap satu benda bid'ah. Kan baru tuh, Nabi kita tak suruh kamu kalau selepas baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Setelah baca amaita salun, baca qul huwallahu ahad. Nabi kita tak pernah anjurkan semacam itu. Dia buat daripada dia sendiri. Nabi kita panggil, kenapa? Jadi kata sahabat Nabi kita tadi itu, li'anna fiha, sebab pada surah Ikhlas itu mengandungi beberapa sifat Allah.
dan saya cinta kepada surah Qul Huwallahu Ahad, sebab itu menunjukkan kepada kebesaran dan keagungan Allah. Apa komen baginda? Wah, ini bid'ah kabihah, ini haram, ini dalalah. Dah, Nabi kita tak komplain semacam tu. Sabda Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta dengan Qul Huwallahu Ahad akan membawa kamu ke dalam surga. Nah, dari sini punca pendapat daripada ulama Syafi'iyah, Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama, beliau mendapatkan gelar sebagai Sultanul Ulama, presiden ulama pada abad yang ke-6. Masa dengan beliau tidak tahu, baru dengan abad yang ke-4 berarti baru tahu bid'ah ini kabihah, ini hasanah, ini dalalah. Ya Allah, kesianlah umat kalau dibid'ahkan semuanya. Jadi tunggu dulu, tunggu belum habis. Jadi macam mana? Ibnuddin tidak paham mengenai bid'ah, Imam Nawawi tidak paham mengenai bid'ah, Sahibu Fathul Bari tidak paham mengenai bid'ah. Ada berapa ribu ulama dari salaf dan juga daripada khalaf. Apakah semuanya itu tidak paham? Baru pada abad modern untuk dikasihkan gelar sebagai ulama hadis pun masih belum lagi. Kenapa? Saya baca di dalam kitab-kitab mustalah, kalau belum pernah membaca dan mempelajari dan menulis 20.000 buah hadis dengan sanad dan matanya, itu belum layak untuk dikatakan sebagai ulama hadis. Ya tak apalah, spesialisnya dalam bidang hadis, tapi belum menguasai hadis, belum setara dengan al-hafiz. Muhaddis belum lagi. Apalagi kalau sebagai hafiz. Jadi janganlah, kesianlah ulama-ulama kita dahulu. Masya Allah, apa yang mau disentuh? Apakah kira-kira ibadahnya, waraknya, zuhudnya, tasawufnya, ibadahnya? Yang kalau dengan ibadahnya sepanjang malam ada yang sanggup beribadah kepada Allah. Yang kalau dengan tangisannya menangis tiap waktu. Apakah ada di zaman kita sekarang yang dengan seseorang ada garis hitam di bawah matanya disebabkan kena menangis tiap malam? Tak ada. Apakah ada yang khatam Al-Quran tiap hari? Kalaulah ada satu daripada berapa, pada waktu itu sejumlah berapa, itu pun dibid'ahkan juga. Menghatamkan Al-Quran tiap hari, ibadah banyak pun juga hukumnya bid'ah. Ya Allah, bagilah laluan untuk kita menggunakan tenaga dan kekuatan kita untuk kita menanggulangi, untuk kita menyelesaikan seperti dengan gejala murtad. Itu perkara yang parah sekali. Kita boleh bergandingan bahu untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam itu. Sementara masalah yang kita bicarakan tadi, itu sejak dari dahulu tidak pernah tuntas. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak tentu dalilnya kuat. Yang mengatakan iya pun juga semacam itu. Kalau memang sama-sama, mungkin yang itu yang benar, yang kita yang salah, mungkin juga sebaliknya. Dengan demikian kita akan bertoleransi dengan masalah yang kita hadapi. Jadi kita ambil kesimpulan, tidaklah tiap perkara baru itu hukumnya bid'ah. Sebab yang pertama bid'ah itu bukan huruf, bukan hukum. Tiap perkara baru harus kita pantau kembali dengan menggunakan neraca hukum yang 5. Kemana hala tujunya, itulah yang menentukan. Dan dari sana munculnya bid'ah hasanah dengan bid'ah kabihah. Bid'ah hasanah yang sesuai dengan pedoman hukum, bid'ah kabihah yang kalau pada itu bercanggah dengan garis besar agama.